Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Hari ini Sekam Padi akan saya beri judul Diam Menanti Pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat akan firman Tuhan, sehingga boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan menjadi berkat bagi kehidupan kita dan juga bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami kembali, Tuhan akan menerima berkat lewat Tuhan pemberitaan firman di program Sekam Padi pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kepada kami Tuhan hikmat, kepekaan akan Tuhan telinga rohani kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengar dengan hati dan pikiran yang terbuka akan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami Tuhan pengertian yang benar akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam buat kehidupan kami dan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa, ucapan syukur kami. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Berkata demikian, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Nah, kitab suratan Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan pada saat itu Rasul Paulus menghadapi satu konflik di dalam tim pelayanannya. Kalau kita baca di ayat yang kedua, di situ ada nama Euodia, lalu kemudian ada nama Sintike, dan itulah dua orang wanita yang membantu pelayanan Paulus di kota Filipi. Dan kedua-duanya menghadapi perbedaan pendapat, sehingga menjadi konflik di dalam jemaat. Nah, kadangkala di dalam kehidupan manusia, kita mempunyai pendapat, pola pikir, cara pandang kita akan sesuatu persoalan, itu berbeda dengan orang lain. Jadi, kadang kita punya persamaan dengan orang lain, tapi tidak sedikit kita punya perbedaan dengan orang lain. Dan itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan atau di dalam komunitas pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan hal itu kita sudah baca dalam kitab suratan Filipi ini. Itu pun juga mungkin bisa jadi dalam kehidupan jemaat kita di GPD Torsina. Jadi nggak sedikit berujung kepada konflik seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 yang sudah kita baca ini. Nah, apa yang firman Tuhan sampaikan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada pihak-pihak yang berkonflik itu, dan pihak-pihak yang ada di tengah yang hendak mendamaikan atau menengahi konflik itu agar pekerjaan Tuhan dapat kembali berjalan dengan baik. Hal yang pertama di ayat yang keempat, kalau kita baca, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hal pertama yang Rasul Paulus nasihatkan kepada pelayan-pelayan atau aktivis-aktivis atau penatua-penatua atau majelis-majelis yang berperan di dalam pekerjaan pelayanan pekerjaan Tuhan. Hal yang pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa hal ini disampaikan oleh Paulus? Karena dengan
sukacita di dalam Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa. Karena orang yang sudah diliputi dengan emosi, sudah tidak bisa lagi melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak dapat lagi datang berdoa, karena pikirannya sudah dikuasai oleh emosinya. Oleh sebab itu, hal yang pertama Rasul Paulus sampaikan, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Dan hal yang kedua yang Rasul Paulus sampaikan, ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hal yang kedua yang Rasul Paulus nasihati kepada aktivis-aktivisnya atau orang-orang yang membantu pelayanan Rasul Paulus di kota Filipi adalah introspeksi diri. Introspeksi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui sama semua orang. Karena konflik yang ada di antara sesama pelayan nggak sedikit membuat hati ini menderita, atau membuat orang-orang yang berkonflik itu menderita. Bukan cuma orang-orang yang berkonflik, orang yang di tengah pun juga menderita. Kenapa? Karena dalam hati dan pikirannya berperang. Wah, ini kalau ini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Banyak pikiran-pikiran yang berkembang. Kalau ini, kalau itu, kalau ono, kalau ene, dan sebagainya. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan, Rasul Paulus mau, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Yang ketiga, ayat pokok kita. Sampaikan keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang keenam yang tadi kita sudah baca. Ya. Ratapan 3 ayat 26 berkata, lebih baik kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam, atau di terjemahan lain disebutkan menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita sengsara. Kalau kita lihat perikop di Ratapan 3, nasihat tentang menghadapi sengsara, kesengsaraan. Hati dan pikiran kita sengsara. Buat orang yang berkonflik, buat orang yang mau mendamaikan, menjadi sengsara karena hati dan pikiran akhirnya jadi kacau. Diam menanti pertolongan Tuhan. Sabar menanti pertolongan Tuhan. Dengan cara doa. Nyatakan keinginanmu. Keinginan yang mana? Keinginan yang baik. Keinginan hatimu yang baik. Tadi setelah introspeksi, mengeluarkan keinginan-keinginan yang baik. Karena kita tahu pelayan-pelayan pasti punya keinginan yang baik untuk memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan, melayani Tuhan. Oleh sebab itu, sampaikan keinginanmu, keinginan yang baik itu dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Sehingga dengan demikian, di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan, hati dan pikiran kita akan dipelihara oleh Kristus Yesus, oleh damai sejahtera Allah ini. Dan pikiran yang baik itu akan keluar di dalam pikiran kita. Pikiran yang baik disampaikan di dalam ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Siapa yang disebutkan dalam ayat ke-8 tadi? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang disebut kebajikan, hanya Dia yang patut dipuji, hanya Dia yang suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang adil. Tuhan kita lah yang adil. Tuhan kita lah yang patut dipuji. Dia yang akan menyelesaikan segala macam konflik yang ada dalam kehidupan pribadi kita atau dalam kehidupan pelayanan kita sesama pelayan di dalam pekerjaan Tuhan. Dia yang akan menyelesaikan segalanya. Dan apabila kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan, kita memikirkan hal-hal yang baik, yaitu Kristus Yesus dalam pikiran kita, maka ayat yang ke-9, dan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Jadi apa yang datang dalam kehidupan kita, yang membuat konflik datang dalam kehidupan kita, yang membuat damai sejahtera Allah mungkin hilang atau berkurang dalam kehidupan kita, yang membuat hati pikiran kita menderita, baiklah kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dengan cara bersukacitalah, keluarkan pikiran-pikiran yang baik, introspeksi, lalu kemudian menyampaikan keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, sehingga damai sejahtera Allah akan menyertai kita dan kita hanya memikirkan Kristus. Dalam pikiran kita hanya Kristus. Sehingga damai sejahtera Allah menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.